Itu dari siswa yang sekitar 100-an lah, tinggal 15-an. Iya, tinggal 15-an. Turun 90-an%, 85% ya. Iya, karena memang lockdown kan, nggak boleh. Kita semua level. Semua level berarti dari apakah playgroup, TK? Iya. Oh, dari TK, SD, sampai SMA alumni. Oh, sampai alumni. Iya, alumni. Kalau alumni biasanya kebutuhannya untuk pendidikan apa nih, Mas? Orang tuanya nggak percaya. Sama anaknya nggak percaya. Anaknya sendiri nggak percaya. Saya kok dapat nilai segini ya, gitu. Terus itu ya, orang tuanya seneng ya, bukan main. Gitu. Terus dan terima kasih Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para rekan-rekan sahabat Anugerah. Ini kali pertama kita ada podcast, ya. Dan podcast ini kita menghadirkan narasumber yang mana mereka juga adalah pelanggannya dari bengkel Anugerah Prima Motor. Harapan kami dengan podcast ini tentu ingin agar salah satunya usaha-usaha yang dimiliki oleh para pelanggannya bengkel Anugerah Prima Motor bisa kita bantu untuk melakukan promosi. Dan berikutnya semoga dengan cerita-cerita beliau tentang perjuangannya ini bisa memberikan inspirasi buat para sahabat Anugerah Prima Motor. Ya. Nah, kebetulan pagi hari ini kita kehadiran ya seorang narasumber pemilik dari bimbel Sahabat Pelajar Indonesia yang bernama Mas Yasir Afandi. Ya. Ya. Selamat pagi Mas Yasir Afandi. Selamat pagi. Baik, mungkin bisa diceritakan ya nama dan background singkat tentang bimbel ini, Mas. Ya, mungkin dari Mas Yasir dulu bercerita siapa sih sebenarnya Mas Yasir Afandi kok bisa sih punya bimbel gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Anton. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi cerita, ya. Nama saya Yasir Afandi. Ya. Background pendidikan saya dari Fakultas Ekonomi Akuntansi. Akuntansi. Ya. Ya. Kemudian saya mendirikan bimbel Sahabat Pelajar Indonesia itu sejak tahun 2018. 2018. Berarti kalau secara umur baru 7 tahun ya ini? 7 tahun. Setelah saya resign dari bimbel yang cukup ternama di Indonesia, Pak. Boleh disepil nggak ya? Nggak apa-apa, kita juga nggak apa-apa. Saya dulu memang sempat bergabung di Primagama. Oh, Primagama. Iya, dan selama kurang lebih 11 tahun, Pak. 11 tahun, wah luar biasa lama. Baik, Pak Yasir. Kemudian karena sudah cukup lama, terus saya juga, ini. Saya itu mungkin kena doktrin Pak Kurdi, Pak. Beliau guru saya pernah ikut kelasnya Entrepreneur University. Iya kan, itu kan jangan lama-lama jadi karyawan, gitu kan. Keluar jadi pengusaha, gitu. Ya udah saya malah terinspirasi gitu. Terus pada akhirnya saya memang terus memutuskan resign dan saya bikin bimbel sendiri yang saya namakan Bimbel Sahabat Pelajar Indonesia. Oke. Kenapa Pak menggunakan nama Bimbel Sahabat Pelajar Indonesia? Mungkin terinspirasi apa ini kalau menggunakan nama itu? Ya, karena saya ingin menjadi sahabat. Jadi, buat anak-anak. Jadi tidak ada batasan. Saya ingin akrab dengan anak. Jadi istilahnya saya ingin menjadi sahabat bagi pelajar Indonesia, bagi siswa-siswa yang bergabung di bimbel saya. Jadi nggak ada batasan lah kita dengan siswa, kita harus akrab dengan mereka. Selayaknya sahabat begitu. Selayaknya sahabat, betul Pak. Keren, inspirasi. Dari namanya memang bagaimana kita menjadi sahabat sehingga mereka belajarnya jadi lebih mudah, betul, begitu ya. Wah, keren Pak. Oke Pak Yasir, mau tanya nih. Wah, saat ini ya banyak banget nih platform belajar online, betul nggak? Ya, ada Ruang Guru mungkin kalau saya boleh nyebut ya. Kemudian juga ada AI ya, atau AI kalau biasa teman-teman nyebut ya. Makin pintar membantu untuk anak belajar. Ya. Nah, sebenarnya bimbel seperti SPI ini masih relevan nggak sih di tahun 2025?
Kalau dikatakan relevan atau enggak, itu tergantung masyarakat atau konsumen itu masih membutuhkan apa enggak menurut saya. Selama masyarakat itu masih butuh bimbel dengan sistem yang klasikal, itu artinya masih relevan. Beda kalau mungkin yang lain, banyak ya sekarang misalkan koran misalkan, itu kan sudah nggak begitu relevan karena sudah tergantikan dengan yang lain. Yang digital gitu. ya. Betul ya. Terus tukang ojek misalkan kan, mungkin juga sudah kurang relevan karena sudah tergantikan oleh ojek online. Nah, kalau bimbel itu menurut saya sampai saat ini masih sangat relevan karena orang tua itu masih sangat butuh langsung tatap muka dengan gurunya. Betul itu. Dan ada beberapa kelebihan kalau menggunakan sistem klasikal nih. Ya, masih ada. Yang pertama adalah belajar itu bisa secara kontinu dan terstruktur, ya, betul. Itu karena terjadwal, gitu. Yang kedua bisa tanya jawab secara langsung antara siswa dan guru, tentor, gitu. Tanya yang belum paham yang mana dan lain sebagainya bisa langsung berinteraksi, gitu. Betul. Kemudian yang ketiga itu tentor bisa langsung memahami tingkat kepemahaman siswa, itu mana yang belum paham, itu jadi langsung berinteraksi begitu. Beda sama online. Apalagi anak saya SD, coba dikasih HP, belajar nak, belajar nggak? Ya nggak, main ngegame, Pak. Ngegame, ya betul, ngegame kan, dan di jadwal terstruktur itu nggak bisa gitu. Betul. Bagi yang mungkin masih SD SMP itu belum bisa. Belum cocok ya. Artinya itu juga searah ya. Artinya tidak bisa memberikan feedback kan begitu kalau online. Betul. Jadi memang lebih mudah ketika ikut bimbingan secara langsung ya. Betul. Tapi juga secara online pun baik juga selama itu dia bisa memanage waktunya. Memanage waktunya. Wah, keren ini bimbel sahabat pelajar Indonesia. Nah, mungkin beberapa tahun yang lalu kalau tadi saya cerita nih tentang mulai muncul kayak semacam bimbel yang online tadi, ruang guru contohnya. Ini kan juga muncul pada saat kondisi pandemi, betul nggak? Lebih ramainya pada saat pandemi sehingga muncul ruang guru. Nah, pada saat pandemi apakah SPI ini atau sahabat pelajar Indonesia ini mengalami kegagalan? Dan bagaimana cara beradaptasi sehingga bisnis bimbel sahabat pelajar Indonesia ini bisa survive? Menurut Mas Yasir gimana? Ya memang nggak bisa dipungkiri semua sektor industri tiarap waktu itu, ya nggak? Betul. Karena waktu itu kan memang lockdown, nggak boleh kemana-mana, apalagi sekolah aja nggak boleh. Betul, apalagi ke bimbel. Betul. Tapi waktu itu saya tetap buka, Pak. Tetap beroperasi karena mau nggak mau memang itu usaha saya. Saya tetap buka dan memang siswa saya banyak yang cuti karena itu. Tapi saya tetap buka dan alhamdulillah masih kita buka kelas. Tapi cuman beberapa yang memang berani masuk. Gitu. Kita tawaran ke orang tua, Bapak Ibu, kita masih berjalan. Monggo silahkan kalau misalkan memang mau masuk, kita melayani begitu. Dan waktu itu dari siswa yang sekitar 100-an lah, tinggal 15-an. Tinggal 15-an. Turun 90-an%, 85% ya. Iya, karena memang lockdown kan, nggak boleh ada aktivitas. Tapi tetap kita tetap beroperasi. Kemudian strategi kita supaya konsumen itu tidak terus lari begitu kan. Nah, kita tetap membina komunikasi dengan mereka. Dengan orang tua kita tetap menyapa setiap hari, Ibu gimana kabarnya, walaupun mereka cuti takutnya kalau nggak disapa hilang. Takutnya kena COVID meninggal juga hilang. Kita sapa terus, Ibu bagaimana Ibu kabarnya, sehat-sehat. Terus Ibu gimana putranya, ada tugas nggak, kita siap bantu, dikirim saja Ibu, kita bantu Ibu. Kalau ada PR, ada tugas dari sekolah, kita bantu kayak gitu. Jadi kita tetap membina komunikasi, betul, hubungan jangan sampai lepas gitu. Betul, semua kita jalin intensif untuk komunikasi. Nah,
Alhamdulillah di bulan sekitar bulan keberapa ya, ke-5, ke-6 itu pada kembali satu persatu gitu. Setelah walaupun masih dalam COVID itu ya, tapi betul. masih kembali satu dan akhirnya kita masih survive lah gitu. Alhamdulillah. Keren ini pendekatannya kepada customer pada saat COVID ya. Tetap melakukan komunikasi sehingga keluhan-keluhan ataupun kebutuhan dari siswa itu bisa dijembatani. Betul. Ya, karena pada saat pandemi itu kan guru akhirnya banyak memberikan tugas. Nah, ketika kemudian siswa ini nggak bisa mengerjakan, pasti ya rujukannya ya bimbel kan gitu. Artinya ada poin penting yang menurut saya Mas Yasir lakukan, menjalin komunikasi sehingga mereka tidak meninggalkan bimbel. Betul. Atau masih terikat dengan bimbel lah. Iya. Walaupun secara aktivitasnya terbatas. Tapi secara emosi masih ada ikatan gitu. Ya, betul. Keren. Sehingga bisa survive ya setelah lockdownnya sudah lepas, ya anak-anak bisa kembali lagi. Bisa kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah, keren. Wah, sangat memberikan manfaat nih buat para siswa ini. Kemudian Mas Yasir, apa target jangka panjang ya untuk bimbel Mas Yasir ini, untuk SP ini? Apakah mau berkembang di kota lain atau mau buka franchise? Kira-kira gimana? Kayaknya peluangnya masih menarik soalnya. Dunia pendidikan nggak pernah mati soalnya. Ya, untuk saat ini kebetulan saya baru saja buka cabang baru. Di mana, Mas? Di Jatinangor juga. Oh, Jatinangor juga. Di Jatinangor. Jadi kita ada 2 cabang, semua di Jatinangor. Tapi rencananya tahun depan kita mau buka di Klaten Kota, Pak. Klaten Kota. Rencananya, insya Allah nanti kita bisa punya 3 cabang, insya Allah gitu. Untuk masalah buka di kota lain atau buka franchise, saat ini kita belum ada plan ke situ. Tapi kalau memang memungkinkan, kenapa enggak? Ya, gitu. Kalau ada peminatnya kenapa enggak kan? Kenapa enggak? Kita lihat perkembangannya kayak apa. Kalau memang semua berjalan dengan baik, ya sangat dimungkinkan. Betul. Ya, baik. Jadi kalau bimbel SP ini atau Sahabat Pelajar Indonesia ini, segmennya sebenarnya dari level sekolah apa atau sebenarnya jenjangnya itu? Kita semua level. Semua level berarti dari apakah playgroup, TK? Iya. Oh, dari TK, SD, sampai SMA alumni. Oh, sampai alumni. Iya, alumni. Kalau alumni biasanya kebutuhannya untuk pendidikan apa nih, Mas? Masuk perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi. Bisa jadi kan karena di tahun yang lalu belum keterima, ingin mencoba lagi. Oh, iya. Banyak seperti itu. Banyak juga. Iya, banyak seperti itu. Siap. Bagus. Baik. Nah, sebenarnya perbedaannya antara bimbel Sahabat Pelajar Indonesia dengan bimbel yang lain itu apa tuh sebenarnya? Yang menjadi pembeda sehingga, saya harus ke Sahabat Pelajar Indonesia. Apa, Pak? Itu jadi gini, kita itu selalu berinovasi. Jadi kita itu ingin ada pembeda, begitu. Nah, makanya saat slogannya kan SPI, Innovation Bimbel, karena saya ingin selalu berinovasi, dan itu saya melihat itu kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Begitu. Kebetulan di Jatinam itu kita dekat dengan sekolah SDIT, MTS. Ya. Yang mana siswa kita juga mayoritas dari situ. Situ. Kemudian kita membuat program, ada ekstra tambahan, ekstra wajib juga. Itu ada English Club. Ada English Club. Jadi semua siswa di bimbel itu selain mendapat materi pokok, kita juga memberikan English conversation buat anak, begitu. Itu dan itu memang ternyata orang tua pada suka, gitu. Anaknya bisa bahasa Inggris percakapan. Iya, betul ya. Jadi bisa cacis lah bahasa Inggris gitu. Langsung praktek. Betul. Kemudian kita juga membuka program tahfidz sama bahasa Arab. Wah, ini banyak yang disukai oleh para murid-murid orang tua yang Muslim ini. Betul, karena di sana kan mayoritas siswanya itu dari SDIT sama MTS. Wah, jadi sangat butuh. Itu beda loh kalau kita bikin bimbelnya di Klaten, yang mayoritas yang ikut negeri itu mungkin nggak laku. Ya, betul. Nggak tertarik gitu kan. Tapi kalau di sana alhamdulillah
ada bahasa Inggris juga, ada tahfidz, sekalian begitu, ya. betul sekalian. Terus juga kita ada kalistung, ya. Okay. Kebetulan juga letak bimbel kita itu dekat dengan TK, TKIT anak aja, ya. Sehingga membutuhkan pelajaran tentang kalistung ya. Betul. Jadi kita memahami kondisi lingkungan begitu. Betul. Jadi ternyata kalistung untuk anak-anak level TK ya Pak ya biasanya. TK yang menjelang dia masuk SD ya. Iya. Padahal kemarin saya melihat di media sosial ya, anak SMA di Jawa Barat Pak, ditanya perkalian ya 12 kali 2 nggak bisa. Betul. Ini sangat memprihatinkan ya, gitu loh. Masa sih gitu. Ditanya 1 tahun berapa bulan 12, kalau 2 tahun berapa bulan nggak bisa jawab. Betul. Ini anak SMA, sangat prihatin dengan dunia pendidikan sekarang. Nah ini mestinya akan menjadi apa ya, suatu hal yang sangat-sangat membantu keberhasilan siswa dalam dunia pendidikan. Ya, justru itu memang malah menjadikan nilai positif buat bimbel. Ya, betul. Karena apa? Fenomena saat ini kayak gitu, betul. Ya. Gitu, banyak siswa yang, kalau dulu zaman saya itu ada pelajaran mencongak. Ya, mencongak itu wah, siswa harus hafal berkalian. Kalau nggak hafal langsung didek gitu kan di depan gitu. Pukul penggaris ya. Pukul penggaris. Sekarang nggak boleh Pak. Nggak boleh. Ada HAM anak nanti. Sekarang luar biasa. Anak, ya. Betul, sehingga guru kurang terhargai di situ sebenarnya. Nggak ada pelajaran mencongak sekarang. Banyak siswa yang orang tua yang ya Allah Pak, ini gimana ini anak saya 12 bagi 2 nggak tahu gitu. 5 kali 5 nggak tahu. Sudah kelas 4, kelas 5 gitu. Ya. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol dengan kepala sekolah SD, teman sholat di masjid itu. Dia menceritakan, kebetulan beliau kepala sekolah SD itu menceritakan banyak loh Pak lulusan SD itu masuk SMP belum bisa baca. Nah, saya memprihatinkan. Minggu yang lalu saya jaga di SMK Negeri Trucuk. Beliau juga menyampaikan, Pak kemarin ada loh anak SMK masuk SMK. Baca tuh masih brutal gradul. Ini sangat memprihatinkan sekali dunia pendidikan. Kok sampai nggak bisa baca, nggak bisa berhitung. Wah, ini mestinya bimbel menjadi salah satu solusi agar mencerdaskan para siswa, terutama bimbel sahabat pelajar Indonesia. Dan tentu untuk bisa menciptakan siswa yang berprestasi, pasti akan didukung oleh para tentor ataupun guru pengajar-pengajar yang berkualitas, betul nggak? Betul sekali. Nah, bagaimana kiatnya Mas Yasir memilih atau membentuk tim pengajar yang berkualitas? Oke, faktor utama bimbel yang membuat bimbel itu maju itu adalah tentor yang berkualitas. Karena itu adalah ujung tombak. Betul. Kalau tentornya enak, mereka udah mungkin ya kasarannya kita nggak usah pemasaran, mereka gedok tular. Betul. Itu kasarannya, tapi ya tetap kita pemasaran lah. Gitu. Nah, waktu saya pertama mendirikan bimbel itu yang faktor yang sangat saya sangat perhatikan di situ. Kebetulan waktu itu saya masih punya tim Eksprimagama. Karena saya dari Primagama kan. Terus saya ajak beberapa teman dulu satu tim di Primagama untuk bergabung dan ikut membantu saya. Alhamdulillahnya banyak yang mau. Banyak yang mau. Kan di lingkungan sini masih banyak ada teman-teman saya di Primagama. Jadi banyak yang mau dan itu saya jadikan karena mereka juga sudah sangat berpengalaman dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi kan, sudah berpengalaman puluhan tahun gitu. Kemudian ya itu saya jadikan standar yang tinggi di bimbel saya gitu. Betul, kalaupun ada bimbel tentor yang baru ya harus menyesuaikan dengan standar tinggi tersebut gitu. Mungkin dengan seleksi yang ketat gitu. Kita ada tes tertulis, micro teaching, harus benar-benar yang bagus kayak gitu dan qualified. Kalaupun masih kurang ya kita kasih pelatihan, kita dengan tentor yang senior kita untuk memberikan pelatihan ke tentor-tentor yang baru dan lain sebagainya supaya nanti benar-benar dalam satu tim itu sudah kualitas lah, sudah bagus. Gitu ya. Berarti ada pertama sistem rekrutmennya yang ketat ya. Betul. Kedua ada pendampingan trainingnya. Ya, bagaimana meningkatkan mungkin public speakingnya, ya, bagaimana micro teachingnya. Saya jadi ingat ya karena bapak saya dulu seorang guru juga dikasih bukunya Pak Purdi dulu. Micro teaching ada dulu. Saya pernah baca soalnya kan. Oh, ternyata seni mengajar itu ada, nggak asal hanya sekedar
ngomong gitu loh. Nah, saya melihatnya memang bimbel yang rame itu pasti berawal dari tentor yang bagus. Cara penyampaiannya bagus sehingga materi itu mudah diterima oleh siswa. Betul. Gitu. Kadang gini Pak, banyak orang pintar, ya, tapi belum tentu pintar menyampaikan. Tapi belum tentu pintar menyampaikan. Ya, banyak itu. Dia pintar untuk dirinya sendiri. Betul. Saya pun juga pernah punya beberapa tentor yang kayak gitu. Pintar banget. Jadi dosen di mana-mana, 3 dosen, 3 universitas ada pernah waktu di Jogja. Tapi begitu menyampaikan materi ke siswa, nggak ada yang paham. Terlalu cepat gitu, kayak mahasiswa ini paham anak-anak tinggal tidur. Begitu ya. Iya, tapi artinya pinter itu tidak menjamin akan digunakan ya oleh bimbingan sahabat pelajar ini ya. Betul. Iya, kalau dia pintar untuk diri sendiri ya udah nggak bisa gitu. Tapi kalau mungkin dengan dia bahasa yang sederhana. Yang mudah dipahami walaupun dia tidak terlalu yang pintar banget lah untuk apa itu namanya penguasaan materi, tapi dia bisa menyampaikan dengan begitu detail, runtut, bisa dipahami dengan enak, dengan gaya bahasa yang anak-anak itu suka, mungkin itu malah lebih disukai siswa. Iya, betul. Terus kemudian gini, di bimbel kami itu ada, kita memberikan angket ke siswa per 3 bulan. Per 3 bulan. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya untuk menilai tenor yang mengajar. Oh, keren-keren. Gitu. Sehingga secara kualitas terkontrol ya? Terkontrol. Jadi kita kan nggak bisa menguasai secara langsung. Jadi saya selalu katakan ke tenor, yang menilai kalian adalah siswa. Betul. Kalau dalam satu kelas menilai positif, berarti Anda bagus. Bagus, dan dipakai terus. Dipakai terus. Dan naik grade. Naik grade. Ya. Tapi kok ternyata banyak yang nggak suka, komplain, menilai negatif. Itu artinya perlu dievaluasi. Keren ini. Jadi ternyata tidak semata-mata dari perusahaan saja yang menilai, tetapi justru end user langsung, artinya siswanya. Anakku suka apa enggak sama dia. Terus ya, jadi saya selalu katakan, pandai-pandailah mengambil hati siswa kalau pengen dinilai positif, karena itu menjadi acuan kita. Iya, betul. Wah, keren ini Pak. Iya, keren Pak Yasir. Nah, ternyata di bimbel di Klaten menurut saya juga perkembangannya cukup bagus ya. Mulai muncul banyak bimbel yang lain kan gitu ya. Nah, kira-kira kiatnya Pak Yasir ya, bagaimana sih untuk bersaing ya dengan bimbel-bimbel yang besar dalam hal rekrutmen mendapatkan siswa? Kira-kira strateginya apa ini? Oh gini, ini menurut saya, pengalaman saya pribadi. Jadi saya juga sempat di bimbel besar, di Primagama dulu kan sudah sempat berpuluhan tahun lebih di sana. Terus saya bandingkan dengan bimbel sekarang, di bimbel kecil itu ternyata memang ada perbedaannya. Ada perbedaan. Dalam hal perekrutan siswa. Dalam hal respon siswa terhadap bimbel, gitu. Kalau di bimbel besar itu sebar brosur, mereka sudah datang. Karena apa? Mereka sudah ada trust, kepercayaan. Sudah percaya. Brand besar, gitu kan. Beda sama dengan bimbel yang baru, bimbel rumahan, bimbel kecil. Nggak bisa disamakan. Kita kalau cuma sebar brosur menunggu di kantor, nggak ada yang datang. Mereka belum percaya. Terus biar percaya gimana nih? Kalau kita itu bukan sebar brosur kalau di saya waktu mendirikan SPI tapi kita lebih ke program trial. Mereka suruh nyoba dulu. Coba dulu, bimbingan gratis, kasih beasiswa bimbingan gratis saya itu. Siswa berprestasi mendapatkan voucher bimbingan gratis selama 2 minggu. Tujuannya untuk apa? Biar mereka merasakan dulu bagaimana belajar di bimbel SPI, pelayanannya, terus tentornya, cara mengajarnya. Setelah mereka tahu, baru mereka percaya. Gitu. Caranya ini salah satunya trial. Betul, trial, harus trial karena kita orang itu nggak percaya sama kita. Gitu. Komen cocok bayar itu ya, jadinya. Iya, harus merasakan dulu. Terus kemudian kita harus kuat di manajemen internal. Kita harus memberikan pelayanan yang bagus, yang excellent. Contohnya seperti apa Pak? Yang excellent?
diberikan kepada para siswa. Kita layani dengan baik, kita kasih program yang bagus, kayak gitu, center yang quality gitu. Kemudian kita juga kalau di bimbel kami itu juga ada fasilitas boleh privat gratis setiap hari. Wih, kok bisa? Iya, itu layanan plus buat siswa bimbel SPI. Oh, jadi kadang begini, kadang siswa itu nggak semua kan bisa mengikuti. Ya, betul. Ada yang bisa mengikuti, ada yang tertinggal. Ya, betul, setuju. Ada yang punya PR nggak bisa mengerjakan. Gitu. Nah, itu boleh dikonsultasikan setiap hari. Oh. Kita jadwalkan. Ya, kita gitu. jadwalkan. Biasanya kan itu yang menjadi nilai plus di bimbel SPI. Biasanya kan biaya nggak? Tidak ada. Oh, gratis, keren. Iya, teman-teman catat nih, gratis ini tambahan gratis, waktunya. Itu fasilitas yang sangat dibutuhkan. Iya. Karena banyak, Mas, anakku ketinggalan nggak? Anakku kemarin nggak masuk, ketinggalan nih. Mas, anakku belum paham. Anakku punya PR. Belum. Nggak bisa. Tanya saya juga nggak bisa kan, orang tuanya kan gitu. Baik Bu, nanti kita jadwalkan hari ini bisa ke bimbel SPI. Nanti bisa dikonsultasikan gitu. Terus pokoknya kita bantu sampai tuntas, sampai paham. Gitu. Keren. Sampai tuntas tugasnya. Sampai tuntas begitu. Tapi kadang Mas, anakku ketinggalan nih matematika, belum paham kemarin gitu. Ya Bu, baik, nanti kita jadwalkan untuk konsultasi dengan tutor kami Bu di jam ini, hari ini, gitu. Kita jadwalkan. Gitu. Dan itu selalu ada Pak? Artinya banyak peminatnya? Banyak gitu, peminatnya. Ya. Dan itu kita layani dengan secara privat personal. Jadi tahu sampai, oh yang belum paham yang mana, gitu. Oh gini-gini kita terangkan sampai benar-benar itu jelas, gitu. Sampai bisa mengikuti sama teman-temannya yang lain. Iya, gitu. Wah, keren. Jadi semacam ada klinik ya. Iya. Tambahan ini privat ini. Karena bisa jadi kalau sistemnya kelasnya itu klasikal, artinya bareng-bareng dengan sekolahan lain, mungkin secara materi kadang berbeda. Tugasnya juga kadang berbeda. Nah, ini nyambung nih Mas. Sistem pembelajaran seperti apa yang digunakan? Apakah klasikal, apakah privat, atau online, atau hibrid kan gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan Mas di Bimbel Sahabat Pelajar Indonesia ini. Pembelajarannya yang digunakan apakah klasikal, privat, atau ada online juga, atau ada hibrid juga? Untuk saat ini kita masih menggunakan klasikal sama privat, gitu. Untuk online ya pernah kita, tapi kalau diperlukan saja begitu. Tapi lebih banyaknya kita menggunakan klasikal sama privat. Oke. Klasikal sama privat. Kalau klasikal kira-kira jumlah muridnya dalam satu kelas berapa orang? Nah, ini juga salah satu dari nilai plus dari bimbel SPI, bahwa dalam satu kelas di SPI itu kita batasi, Pak. Maksimal itu 11 anak. 11 anak. Iya, itu maksimal itu. Jadi nggak terlalu banyak. Mungkin kalau di bimbel-bimbel lain yang besar mungkin itu bisa sampai 20, 25 itu kan, sampai pakai mic itu kan. Gitu kan, kalau di bimbel yang tidak itu sangat tidak efektif menurut kami. Gitu. Jadi kalau konsentrasinya jadi kurang ya. Betul itu. Jadi kalau di bimbel kami hanya mungkin sekitar 8, 10 kayak gitu kan, masih sangat efektif. Gitu. Oke, siap. Nah, kira-kira ini ada pesan apa nih? Tip praktis untuk UMKM tetap survive bahkan tumbuh. Kira-kira apa Mas? Ada tipsnya apa? Nah ini kalau menurut saya yang pertama itu produk kita harus berkualitas. Betul. Itu apapun itu buat apa itu produk jasa barang itu harus berkualitas. Karena kalau tidak berkualitas itu orang akan kapok. Gitu. Iya, sekali coba kapok dan itu akan berdampak negatif. Iya, betul. Terus kemudian yang kedua pelayanan. Pelayanan itu harus senyum, salam, sapa, itu harus. Saya sering di tempat-tempat usaha itu pelayanannya kurang bagus, itu saya juga kayak gini begitu kan. Tapi kalau bisa memang harus pelayanannya harus bagus gitu, harus ramah, harus kita sapa dan lain sebagainya begitu. Terus ada lagi? Kemudian dengan kita menerapkan strategi yang tepat dan efektif. Strategi pemasaran. Pemasarannya. Iya, pemasaran yang tepat dan efektif. Jangan sampai kita melakukan pemasaran itu yang
apa ya, tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Terus ternyata kurang efektif dan lain sebagainya. Ya, betul ya, rugi, gitu. Ya, rugi gitu. Di marketing mengeluarkan biaya banyak, ternyata nggak ada imbasnya. Itu juga kalau di tempat kami itu, bahkan kalau saya sekarang kalau beda ini. Dulu saya waktu di bimbel, waktu pertama-tama di bimbel di awal itu, saya pemasarannya itu pokoknya sebanyak mungkin, gitu. Sekolah sebanyak mungkin, gitu. Semakin banyak semakin bagus, gitu. Ternyata di review, ternyata setelah saya review nggak begitu, gitu. Kita sia-sia tenaga kita, pikiran kita, gitu. Ternyata imbasnya juga nggak terlalu bagus, malah apa ya, kita terlalu membuang-buang waktu, pikiran, tenaga, terus marketing juga ya. Betul. Dan sekarang itu kita harus memetakan mana sih sekolah-sekolah yang berpotensi, gitu aja, gitu. Yang nggak berpotensi nanti dulu aja, gitu. Jadi kita peta-petakan dan kita juga bisa maksimal di beberapa sekolah itu saja. Kemudian hasilnya juga ternyata lebih maksimal, begitu. Begitu, ya. Baik. Nah, ini saatnya ngiklan ini, Mas. Bisa diisi dengan promosi pendaftaran siswa baru dan paket bimbel yang sedang berjalan. Mungkin bisa cerita nih, mau dipromosikan programnya apa yang sedang berjalan, atau ditawarkan kepada para audien ya. Kapan pendaftarannya dan biayanya berapa, mungkin bisa bercerita para audien ini, Pak. Terima kasih. Mungkin topik saya, jadi kami Bimbel Belajar Indonesia juga saat ini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran depan, ataupun untuk saat ini juga masih membuka pendaftaran. Ya, jadi untuk mempersiapkan nanti ujian kenaikan kelas bagi kelas-kelas bawah. Kemudian juga untuk program tahun ajaran baru kita juga sudah membuka pendaftaran. Untuk alamat kami di Jatinom sementara ini. Jadi mungkin masyarakat sekitar Jatinom kalau ingin mencari bimbel yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, silahkan datang ke tempat kami. Insya Allah akan kita berikan layanan yang maksimal, gitu. Kita memberikan fasilitas yang excellent. Kita ada beberapa program yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat menunjang prestasi siswa. Kita juga ada beberapa fasilitas yang kita tawarkan. Boleh, Pak? Ya, seperti apa? Ya, Mas Desir. Jadi yang pertama, tentunya kita mempunyai tim pengajar yang berkualitas, gitu, yang ramah, yang asik dan bersahabat. Sesuai dengan namanya ini. Betul, nggak ada yang di tempat kami nggak ada tenter yang galak, itu nggak ada. Gitu. Tapi yang ramah dan siap melayani kapan saja, begitu. Kemudian juga kita siap membantu siswa dalam berbagai hal. Kita bisa menjadi problem solving. Begitu, kadang siswa banyak tuh ada masalah tentang akademiknya, gitu. Misalkan nilai matematikanya masih kurang bagus, misalkan, atau nilai bahasa Inggrisnya masih kurang bagus, gitu. Bolehlah nanti kita bantu untuk mendampingi mereka. Terus belum siap menghadapi ujian, itu didampingi, kita dampingi, masuk setiap hari, gitu. Biasanya kita ada program pendampingan ujian. Gitu. Jadi kalau sudah ujian kita memberikan one day before, sehari sebelum, gitu, untuk menambah supaya anak-anak itu lebih siap dalam menghadapi ujian, begitu. Kemudian di tempat kami juga seperti saya katakan tadi, sangat efektif karena satu kelas kita batasi nggak terlalu banyak, mungkin sekitar hanya 10 orang maksimal, gitu, 10 sampai 11 orang per kelas. Gitu. Kemudian kita juga ada program tambahan English Club, gitu. Sama Taufid tadi. Sama Taufid sama Bahasa Arab. Itu untuk itu untuk bagi siswa-siswa yang memang butuh untuk membutuhkan itu. Menghafalkan Quran ya. Betul sekali. Terus juga English Club itu wajib. Wajib. Jadi wajib untuk, apalagi untuk saat ini kan ternyata sangat dibutuhkan juga anak-anak bisa berbahasa Inggris. Mungkin kalau di sekolah kurang
lebih ke teori ya untuk sekolah ya. Kalau di tempat kami langsung praktek, langsung praktek, anak-anak maju, kita menghafal vocab, kita target setiap pertemuan itu minimal 15-20 vocab kosakata begitu. Kemudian anak-anak itu bisa belajar untuk bercakap dengan bahasa Inggris yang sederhana dulu. Sudah bisa cah-cicus gitu ya. Cah-cicus betul. Anak-anak maju untuk komunikasi berdialog gitu, tentang masalah apa misalnya gitu. Kemudian kita ajari juga anak itu bisa berani tampil di depan teman-temannya. Gitu. Harus biasanya jadi momok ini untuk tampil nih ya. Betul. Ada ketakutan. Berarti ini ada latihan bagaimana anak jadi pede ya. Jadi pede, latihan kepemimpinan leadership juga. Jadi anak-anak maju satu persatu dengan menyapa dengan bahasa Inggris, misalkan kayak gitu. Siap. Bertanya dengan bahasa Inggris gitu. Maju yuk satu-satu, tapi mungkin dengan dengan bahasa yang mereka tidak malu, tidak takut, tapi kita motivasi biar berani begitu. Keren. Begitu. Terus kemudian kan sudah disampaikan nih, tentang SPI, artinya program-programnya. Nah, bagi yang berminat, kira-kira bisa menghubunginya lewat mana nih, Mas? Mungkin untuk lebih lanjut, bisa menghubungi kami lewat WA. Di nomornya berapa? Di 085 7000 35 001. Ya, kami ulangi. Ya, boleh diulang lagi biar 085 7000 35 001. Ya, insya Allah kami akan memberi respon yang secepatnya. Betul, ya. Ada media sosialnya enggak? Ada, jadi silakan untuk di-follow di IG itu ada SPI_Bimbel. Itu saja. SPI_Bimbel itu. Ya, kalau di FB juga SPI Bimbel gitu. TikTok main? Itu yang megang admin saya. Itu saya serahkan admin saya itu. Kemudian ada nggak di Google Map? Muncul nggak? Muncul. Jadi dengan nama apa? Bimbel Sahabat Pelajar Indonesia. Bimbel Sahabat Pelajar Indonesia. Betul, itu langsung insya Allah muncul gitu. Buat rekan-rekan yang tertarik bisa mungkin searching di Google, bisa muncul tadi ya. Bimbel Sahabat Pelajar Indonesia. Betul. Biasanya di situ akan dicantumkan juga nomor telepon, nanti bisa langsung dihubungi agar direspon secepatnya. Betul. Sudah ada alamat lengkap, sudah ada Google Map, sudah ada mungkin foto-fotonya ya untuk kegiatan kami. Nah, keren ini buat orang tua siswa ya. Salah satu pilihan bimbel yang menurut saya sangat recommended di Klaten. Baik, ada lagi Mas Yasir tentang karena kita biasanya siswa ini mau bimbel kan juga pasti berkat dorongan dengan orang tua. Ya. Nah, bagaimana ya membangun kepercayaan dengan orang tua dan siswa tersebut? Membangun kepercayaannya dan membuat mereka jadi loyal dengan bimbel tersebut. Jadi kita itu selalu intens dengan orang tua. Gitu. Begitu orang tua datang, kita kan mendaftar. Seolah-olah kita itu langsung supaya bisa akrab gitu. Halo Ibu, gimana kabarnya? Dan sebagainya kan. Terus kita minta data selengkap-lengkapnya, kemudian kita masukkan ke dalam grup juga. Grup setiap kelas ada sendiri-sendiri, grup WA sendiri-sendiri. Ada komunikasi. Ya, setiap hari kita pasti komunikasi. Wah, keren setiap hari. Keren. Ya. Anak saya di SMA Negeri Klaten itu grup WA-nya kayak kuburan. Nggak ada informasi apapun kecuali izin nggak masuk dari orang tua siswa. Kalau kita setiap pagi harus ada komunikasi dengan orang tua. Wah, keren. Sekedar menyapa, mengingatkan, Ibu hari ini ada jadwal bimbingan untuk kelas 6 jam segini materinya mapel apa ini gitu. Itu setiap hari kita pasti sapa. Gitu. Terus kemudian di saat-saat lain juga kita sapa, Ibu ada masalah apa dengan putranya, ada kendala apa dan lain sebagainya, itu selalu kita komunikasikan gitu. Baik.
Itu jadi ada ikatan dengan orang tua ya. Ibu. Ya. Terus itu jadi setiap mau tahun ajaran baru, Ibu lanjut ya. Gitu. Kalau sudah puas berarti lanjut dong. Lanjut gitu. Ibu lanjut deh Bu. Gitu. Bahkan kita itu silaturahmi ke rumah-rumah. Oh, ke rumah-rumah. Betul, silaturahmi ke orang tua. Ya. Ibu silaturahmi, kita bagaimana bawa oleh-oleh ketika orang tua didatangi oleh bimbel? Rasanya gimana? Pernah beliau bercerita nggak? Iya. Apa yang disampaikan? Ya, mereka ada sebegitunya ya, gitu kan. Sebegitunya ya ini iya. Gitu. Itu tahun ajaran baru pasti daftar. Oh, begitu. Ya. Keren ini. Daftar. Bagus. Ibu lanjut nggih? Iya Pak, siap gitu. Aduh, sebegitunya itu. Wah, keren Pak untuk menjadi hubungan emosional. Nah, ini gini, lanjut bentar ya. Itu dulu saya programkan tiap Sabtu. Oh, setiap Sabtu. Ada berapa rumah dikunjungi? Kita Sabtu yuk main-main yuk, saya ajak teman-teman saya, karyawan saya juga. Yuk kita main-main saja yuk. Pokoknya hari Sabtu ini kita pagi main-main gitu. Kita berkunjung ke 3-4 rumah, kita datangi silaturahmi, sekedar silaturahmi gitu. Itu sangat itu membantu ya, membantu itu menjadi emosional betul. Itu sudah kalau sudah terikat itu mau pindah ke bimbel lain itu nggak mau ya, udah tertambat hatinya. Betul, nggak sampai hati mungkin ya, atau mungkin kasihan juga. Aduh. Nah, dengan kedekatan emosional seperti itu, pasti orang tua pernah dong menceritakan kisah inspiratifnya selama anaknya belajar di situ. Nah, kira-kira bisa ceritain nggak Mas Yasir? Pernah nggak ada orang tua akhirnya menceritakan ya anaknya keberhasilannya ya setelah dibimbing di Sahabat Pelajar Indonesia ini? Ya, pernah ada. Ya. Jadi gini ceritanya ini. Ya. Saya punya siswa yang orang tuanya itu memang merasa anaknya itu sekolah sampai naik dewi. Nggak pernah masuk. Sampai kalau mau ya sekolah, kalau enggak ya enggak. Sudah mau ujian. Sudah menjelang kelas 3 kan, sudah mau ujian. Wah, iki piye anakku gitu kan. Terus kemudian itu kebetulan juga masih agak tetangga dengan kami kan. Terus sempat ketemu dan menceritakan, ya udah titipkan ke kami saja. Gitu. Kemudian itulah dimasukkan ke tempat kami kan, dan ternyata anaknya suka, nyaman gitu. Daripada di sekolah mungkin dia nggak nyaman. Ya, gurunya kurang nggak nyaman ya. Nggak nyaman terus nggak masuk, gitu. Nggak mau nggak nyaman gitu. Nah, di tempat kami nyaman gitu, nyaman kok enak kok beda gitu. Terus kemudian malah lebih rajin ke bimbel daripada ke sekolah. Itu sampai gurunya datang, ini gimana Pak kok anaknya nggak pernah masuk gitu. Orang tua sudah kalau memang mau dikeluarkan ya dikeluarkan saja Pak, sampai gitu. Nggak pernah masuk itu. Terus ternyata enggak Pak, karena kita nggak boleh mengeluarkan siswa saat ini kan gitu. Biar lulus. Tapi mohon dibimbing Pak untuk karena sudah mau mendekati ujian. Nah, itu terus kemudian di tempat kami itu dia semangat, nggak tahu kok semangat gitu, karena mungkin cocok klik dengan tentornya, semangat dan mau belajar. Orang tua sama heran, anakku mau belajar gitu, ya begitu terus. Dan pada akhirnya ujian itu dapat nilai bagus. Wah, gitu. Keren. Orang tuanya nggak percaya. Sama anaknya nggak percaya. Anaknya sendiri nggak percaya. Saya kok dapat nilai segini ya, gitu. Terus itu ya Allah, orang tuanya seneng ya, bukan main. Gitu. Terus dan terima kasih Pak. Itu karena bukan karena semata-mata karena kami, karena mungkin karena semangat anaknya putranya ya, gitu. Karena semangat kalau anaknya nggak semangat ya sama aja kan, sama aja gitu. Anak kedua juga kayak gitu. Oh gitu. Sama anaknya karakternya sama. Jadi berarti dititipkan juga anak keduanya. Wah, saking puasnya anak pertama. Saking puasnya, betul. Dan alhamdulillah juga mendapatkan nilai yang memuaskan juga. Gitu, alhamdulillah. Jadi sangat membantu ini sangat membantu untuk perkembangan siswa ya, sehingga mencapai cita-citanya lah ya, bisa lulus dengan nilai yang baik. Betul, itu dan itu pasti untuk yang berhasil itu kan, yang berhasil masuk PPTN, yang berhasil masuk itu kita print, kita pajang di depan itu, di depan bimbel itu, untuk menginspirasi. Betul ya, pertanggungjawaban kita ya ternyata bisa menghantarkan mereka
ke sekolah yang diimpikan kan betul, begitu ya. Sebagai bukti ini bahwa ini berhasil nih kan gitu ya. Sebagai bukti. Ya, bagus Mas Yaser. Baik Mas Yaser. Kemudian tip apa ya yang bisa Anda bagikan buat orang yang mau mulai bisnis bimbel dari nol? Kira-kira tipsnya apa nih? Biar mungkin ya bisa memberikan inspirasi lah buat teman-teman yang sedang memulai. Walaupun dari nol. Satu contoh, saya beberapa kali masuk sekolah itu masih banyak ditemukan guru-guru honorer ya. Yang mana terkadang secara gaji itu sebenarnya nggak seberapa. Saya nanya, ternyata beliau juga punya sampingan memberikan bimbingan belajar ya setelah jam kerja. Nah kira-kira ya biar bisa memberikan inspirasi buat para orang-orang yang pengen memulai bisnis bimbingan belajar dari nol. Kira-kira apa? Iya, ya banyak. Ya memang saya termasuk saya sering ketemu ketemu dari guru honorer, mereka membuka les gitu, dan saya tanya berapa Mbak siswanya, 1 Pak, 2 Pak gitu kan, karena memang mereka juga sekedar aja, sekedar pokoknya kalau ada yang mau ya saya layani gitu aja kan. Tapi untuk tip bagi mereka jangan tanggung-tanggung lah. Kalau memang mau buka bimbingan belajar dan harus punya ilmunya. Gitu. Belajar dulu. Belajar dulu. Apa itu namanya? Manajemennya, tata kelola bimbel. Kalau perlu ikut dulu lah di bimbel. Jadi karyawan di bimbel lah dulu. Biar tahu belum tata kelolanya gitu. Itu menurut saya kan sangat-sangat penting. Saya dulu juga belajar dari bimbel yang besar juga kita dan saya juga mengucapkan terima kasih ya buat bimbel karena di situ saya banyak belajar gitu. Jadi setelah punya pengalaman bagaimana sih mengelola bimbel, bagaimana sih cara marketing, itu dia harus berani memulai. Ya, memulai gitu. Memulai dan jangan ragu-ragu. Kenapa banyak orang yang tidak berhasil dalam mengelola bimbel? Karena mereka ragu-ragu. Nggak tahu harus kayak apa. Gitu. Saya punya tentor bercerita. Iya. Tentornya itu bagus banget. Pintar banget gitu. Dia semua jenjang bisa. Dia bikin bimbel. Gitu. Nggak punya murid. Tak tanya gitu. Kok bisa Mas? Jenengan pintar loh Mas, gitu kan. Saya juga heran, kok nggak ada murid ya gitu. Lanjutkan gimana apa namanya itu? Strateginya gimana? Padahal saya itu sudah pasang spanduk di depan sekolah, tak kasih nomor WA. Kok nggak ada yang menghubungi ya gitu. Nah, itu ternyata gitu. Jadi pinter aja nggak cukup berarti. Pinter aja nggak cukup, jadi harus tahu cara tata kelola strategi promosinya. Strateginya promosinya kayak apa. Termasuk kalau saya itu dulu diajari bagaimana cara ngomong di depan kelas, gitu juga diajari gitu kan. Terus itu kan kalau di tempat kami seperti yang saya tanyakan tadi kan program trial. Nah, trial pun ada caranya. Bagaimana biar anak itu mau datang ke tempat kami dulu. Itu pun ada caranya. Kita ke sekolah. Kita izin ke kepala sekolah biar bisa masuk ke kelas-kelas. Nah di situ kita presentasinya itu kita sudah diajari dulu gitu. Termasuk karyawan saya, tentor saya itu juga tak kasih itu tipnya itu. Tapi nanti ngomongnya gini ya. Gitu. Nanti closingnya gini ya. Gitu. Itu sudah benar-benar sudah ada standarnya lah bahasanya. Standarnya ada ilmunya. Gitu. Ilmunya. Jadi dibuat supaya anak-anak itu langsung saat itu juga ya begitu. Siapa yang saat ini juga kesempatan ini juga saya minta yang bersedia angkat tangan buat dibetak itu langsung angkat tangan gitu, kita kasih vouchernya gitu. Melatih keberanian berarti ya. Betul ya. Jadi memang semua ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Nggak asal buka gitu ya. Nggak asal buka. Kalau asal buka sebal brosur nunggu di rumah nggak ada yang datang. Betul. Ya, kemudian pertanyaan adalah kira-kira Mas Yasir, apa sih mindset yang harus dimiliki ketika kita sebagai pengusaha di bidang pendidikan, terutama bimbel nih, kira-kira apa sih mindsetnya yang harus dimiliki? Jadi ini kita lebih bekerja dari hati.
dari hati. Ya, kita bekerja dari hati dan kita harus memang menyukai bidang itu. Menyukai bidang Terus itu. kita memberikan pelayanan juga dengan hati. Dengan hati. Itu membuat kita itu semangat gitu, enggak terus terbebani ada bekerja gitu, enggak, tapi ya inilah dunia saya gitu. Nah, itu mindset yang saya bangun untuk kita sendiri begitu. Siap. Gitu. Jadi bekerja dengan hati begitu. Gitu ya, mindsetnya bekerjalah dengan hati ya. Oke, berikutnya adalah kira-kira sosok siapa yang bisa menginspirasi Mas Yasir ya dalam berbisnis ya. Kira-kira sosoknya seperti apa? Kenapa sih ini menjadi sosok yang membuat Mas Yasir terinspirasi? Kira-kira siapa? Ya, saya pernah mendengar cerita ya dari sahabat Rasulullah ya, yang beliau adalah orang yang sangat sukses di bidang bisnis di perdagangan. Nah, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Iya, setuju. Itu ya kan, dia kan seorang pengusaha perdagangan yang sangat sukses. Nah, sempat suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu waktu hijrah semua harta bendanya dia tinggalkan. Karena untuk kepentingan dia hijrah. Nah, setelah dia tidak punya apa-apa, apa yang dia lakukan? Dia hanya ingin ditunjukkan pasarnya di mana. Gitu. Di mana ada pasar ya gitu ya. Tunjukkan saya pasarnya ada di mana. Gitu. Tanpa membawa bekal apapun. Baik. Begitu. Terus dengan kepinterannya, kelihayannya dalam berbisnis, mulai dari nol. Dia itu mulai membangun bisnis mulai dari di pasar tersebut. Mulai dari mungkin dari menjadi kuli panggul lah biar mendapat uang, terus kemudian dia memulai usaha kecil-kecilan, lantas menjadi besar kembali itu dalam hanya waktu yang singkat banget. Bahkan langsung bisa mengungguli pedagang-pedagang yang lain. Itu karena apa? Mungkin dia karena kepintarannya, karena mungkin karena apa ya? Tentunya juga ya adalah sesuatu yang dia miliki yang tidak orang lain miliki. Itu sangat menginspirasi saya bahwa ternyata bisa kayak gitu, bisa melakukan hal itu. Tanpa modal ya. Tanpa modal. Hanya tanya pasarnya ada di mana. Pasarnya ada di mana. Cuman itu saja. Sangat keren ya. Inspirasi artinya orang berbisnis itu tidak selalu bermodal dulu ya, bermodal besar apalagi. Iya. Tapi beliau bisa membuktikan tanpa modal ternyata juga bisa berhasil. Betul. Dan kaya luar biasa. Kaya luar biasa. Baik. Nah, ini di sesi akhir mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman tentang informasi bimbel SPI ini ya. Mungkin alamat detailnya Mas, ada di mana, jadwal bukanya ya, kemudian pendaftarannya bagaimana, kontaknya dan media sosial ya. Mungkin monggo bisa dijelaskan buat para audiens atau rekan-rekan sahabat Anugrah yang tertarik ya untuk anak-anaknya bisa ikut bimbel Pak Yasir ya di bimbel SPI ini, ya mungkin bisa diberikan panduannya bagaimana sih cara mendaftar dan kemana. Monggo Pak Yasir. Ya, buat pemirsa Bapak Ibu sekalian yang mungkin mempunyai putra-putri yang ingin mencari bimbel di Kota Klaten, terutama di Jatinam ya, karena bimbel kami bertempat di Jatinam untuk saat ini, silahkan bisa mendaftar langsung ke tempat kantor kami. Kami ada 2 cabang, yang pertama di Belan RT 8 RT 4 Jatinam Klaten, yang kedua di Jatinam Klaten. Itu tepatnya di depan SDIT Muhammadiyah An-Najah, selang sekitar 25 meter ke timur gitu. Itu silahkan. Kami buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu, kecuali Minggu kita libur ya, dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu. Kemudian untuk kontak personnya mungkin bisa tanya-tanya dulu di nomor WA 085 7000 35 001. Insya Allah nanti pasti akan kita berikan respon yang secepat-cepat mungkin begitu.
Jangan lupa media sosialnya mungkin bisa disebut ya, teman-teman nanti bisa meng-add ataupun ya berkenalan lah di media sosial dari SPI ini. Bisa disebutkan Mas, kira-kira tadi walaupun di tengah juga sudah disebutkan biar teman-teman ini nggak lupa. Instagramnya apa? Ya, untuk Instagramnya Bapak Ibu pemirsa semua bisa membuka di SPI_Bimbel. Gitu. Silakan di follow. Silakan di follow. Ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin juga punya Facebook. Facebooknya apa? SPI Bimbel. SPI Bimbel juga. Silakan di follow, silakan di add sehingga mungkin banyak informasi bisa didapat di media sosial tersebut. Gitu Mas ya. Baik. Baik teman-teman semuanya, demikian podcast Anugerah Podcast ya. Bersama salah satu narasumber yang menurut saya sangat inspiratif ya. Sangat luar biasa. Tugasnya ini sangat mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa soalnya. Betul, itu sesuai dengan visi-misi kami, Pak. Oh iya, coba bisa disebutkan Mas Yasir, visi-misinya apa nih? Ya salah satunya itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu. Saya ingin berpartisipasi. Betul sekali. Jangan sampai anak-anak bangsa kita ini semakin terpuruk ya. Betul. Betul ya, kita harus berada apa ya? Jaya di negara sendiri. Betul. Jangan sampai kita selalu dijadikan konsumen, kita justru mungkin harusnya jadi produsen ini. Bukan menjadi subjek yang harus beli, tapi harus kita yang memproduksi. Ya, diawali dari dunia pendidikan dulu. Anak-anak yang cerdas, tentu bangsa ini juga akan cerdas. Nah, demikian podcast hari ini bersama Anugerah Podcast. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada para pemirsa ya, dan buat para orang tua silakan siswa ya, putra-putranya yang membutuhkan bimbingan belajar di SPI ya bisa dihubungi nomor tersebut yang telah disampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di podcast yang lain, Anugerah Podcast yang selalu memberikan inspirasi dan tentunya mengajak podcast bersama para pelanggan Anugerah Prima Motor. Jika Anda menjadi salah satu pelanggan Anugerah Prima Motor dan punya story yang luar biasa, bisa hubungi tim podcast Anugerah. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga selalu memberikan inspirasi buat kita semuanya. Tepuk tangan.